Mitos yang berkembang di masyarakat sini, nggih, katanya daerah sini ada gerbang goib. Di Tanjakan itu katanya ada gerbang gaib yang ada penandanya, itu katanya dulunya makam yang sebelah kanan sama yang kiri. Ke sini bilang katanya buat pesugihan babi ngepet. La ilaha illallah. Mereka ke sini minta mustika, ada jimat, terus juga ada yang minta nomor juga. Itu sama sekali bukan untuk pesugihan babi ngepet kayak gitu. Enggak. Kalau untuk, nah kan merinding kan. Kenapa Mas? Merinding. Mitos-mitos yang berkembang di sini apa Mas kalau di makam ini? Tempat buat apa kemenyannya, istilahnya itu mereka minta wasilah. Semua entitas makhluk nggak bisa berubah menjadi wujud yang lain kecuali melakukan sihir takhil. Ada suara apa tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat MFO, berjumpa lagi dalam segmen Jelajah Misteri. Jelajah Misteri kali ini kita sedang berada di Desa Sokawera ya Mas? Iya. Ya, Desa Sokawera, kecamatannya Patikreja. Iya. Patikreja, Kecamatan Patikreja. Nah, di tempat ini atau di sini itu berkembang banyak mitos yang beredar di masyarakat ya Mas. Ya. Salah satunya adalah adanya gerbang gaib. Gerbang gaib. Ya, gerbang gaib. Nah, nanti kita akan membahas sedikit dan ada juga apa Mas? Panembahan Laban. Panembahan Laban. Panembahan Laban bersama dengan narasumber kita dan juga Ustadz Faizal. Nanti kita akan bahas lebih banyak berkaitan dengan psikologis, mistis, dan kebudayaan. Nah, Mas, mitos yang berkembang di masyarakat sini, katanya daerah sini ada gerbang goib. Ada. Itu ini kan jalan dan naik ke atas pas di Tanjakan itu katanya ada gerbang gaib yang ada penandanya, itu katanya dulunya makam yang sebelah kanan sama yang kiri. Nah, itu berkembangnya itu sudah dari dulu seperti itu. Sebelah kanan dan kiri jalan, Iya, betul. Itu sampai sekarang ada makamnya atau enggak, Mas? Kalau sampai sekarang saya belum pernah lihat makamnya sama sekali. Iya, itu cuma katanya dulunya itu ada makamnya di situ. Gitu. Itu dari turun temurun cerita itu, Mas? Iya, gitu. Nah, Ustadz, berkaitan dengan gerbang goib, Ustadz. Kita sering membahas ini, Ustadz, portal goib, gerbang goib, gitu, Ustadz. Apa sih sebagai penanda, Ustadz? Atau adakah penanda khusus ketika kita melewati tempat yang kemudian dianggap sebagai gerbang goib, Ustaz? Ya, kita mesti samakan dulu persepsi kita tentang gerbang goib itu apa. Karena kalau memang di Tanjakan itu dulunya adalah kuburan, berdasarkan banyaknya riwayat-riwayat hadis, serta asar-asar dari para salafun saleh, kuburan itu memang gerbang menuju alam akhirat. Jadi gerbang goib kita ya ada di liang lahat. Kelak kita semua masuk ke gerbang goib itu. Ya di liang lahat kita. Entah kapan waktunya, kita dan para penonton semuanya, kita nggak tahu kapan. Tapi mau nggak mau pasti kita akan masuk ke gerbang goib itu untuk menuju alam peralihan antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya Utsman bin Affan tuh ketika ngelihat kuburan nangis. Kenapa kok nangis? Ya jelas nangis. Siapa saja yang selamat di tempat ini, maksudnya di kuburan, dia akan selamat nanti di hari kiamat. Siapa yang celaka di tempat ini, di hari kiamat juga dia akan celaka. Itu kalau definisi secara akidah kita, persepsi yang sesuai dengan pemahaman Quran dan hadis. Gerbang goib yang dimaksud, ya alam kubur. Tapi kalau yang dimaksud adalah gerbang goib, yaitu menuju alam jin, nah itu sebenarnya kita mesti mesti ambil batas di sini. Batas yang jelas gitu, Mas. Ada beberapa kemungkinan yang mesti kita harus teliti lebih lanjut. Pertama, mitos-mitos di tanah Jawa itu diciptakan untuk menjaga sebuah kelestarian. Karena kita tahu di sana mungkin banyak kebun ya, Mas ya. Sehingga mungkin mitos itu disampaikan supaya orang-orang itu nggak lalu lalang ke sana dan meminimalisir adanya percobaan pencurian. Ya nyuri hasil panen gitu kan. Mungkin ya, kemungkinan pertama.
Kemungkinan kedua, mitos itu muncul karena mungkin ada pengalaman-pengalaman transendental atau pengalaman mistis dari orang-orang sekitar. Mungkin pas lagi berkebun di area situ, tiba-tiba hawanya merinding, kehilangan keseimbangan, atau apa, tiba-tiba kayak orang suren, padahal udah makan. Orang suren kan, orang masuk angin kan nggak enak, nggak karu-karuan rasanya ya. Itu bisa menjadi salah satu indikasi hal-hal yang ya orang sebaiknya lah kalau orang Banyumas bilang ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita asumsikan ya secara subjektif. Nah, objektifnya ya kita mesti wawancara lebih lanjut sama warga yang ada di sini, khususnya Mas Saiful yang menemani kita pada malam hari ini. Kira-kira mitos itu kenapa itu dimunculkan, Mas? Ada kejadian apa gitu mungkin? Kalau mitos itu ada sih, pas ini kan dulunya tanahnya tinggi. Nah, terus dikeruk, diambil buat tanah urugan, biasanya seperti itu. Ya disengaja atau nggak disengaja, dipercaya atau nggak dipercaya, alatnya, begonya itu alat berat, pas kena batu cadas, wadas, pas dikeruk, kok malah patah. Nah, besinya patah ya. Pas itu terus jadi nggak bisa sampai diganti 2 kali. Nah, itu nggak bisa dikeruk lagi, udah sampai batas itu atasnya dikeruk, cuma batu itu yang nggak dikeruk. Batunya memang sangat keras atau sebenarnya rapuh, Mas? Pakai jari sebenarnya rapuh, cuma pas kena itu kok bisa sampai besi bisa patah gitu kan. Mungkin karena itu juga, Mas. Akhirnya menguatkan kepercayaan warga sekitar bahwa di situ ada gerbang gaib. Mungkin ada konten kreator sebelum kita yang ke sini. Kalau konten kreator sih kayaknya sih pernah ya. Kalau untuk yang di sini di penembahannya malah yang katanya itu buat babi ngepet. Nah, cuma saya sendiri yang asli warga sini tuh dari dulu main juga ke sana, kok sugihan babi ngepet nih. Karena nggak pernah gitu. Nggak pernah ya? Ya, jadi kayak malah wah lama-lama ayo fitnah nih. Ngada-ngada ya? Iya, betul. Nah, Ustaz, perasaan-perasaan itu Ustaz, tadi yang kayak misalnya merinding atau seperti melayang, naik kapal gitu Ustaz. Itu apakah bisa dirasakan oleh semua manusia, Ustaz? Sebenarnya semua manusia pasti merasakan, Mas. Semua ngerasain, cuma ada orang-orang yang nggak mempedulikannya. Ada juga yang nggak mengetahui itu apa, bahkan ada yang skeptis. Mereka kurang percaya adanya dunia paralel. Dunia paralel kan kita hidup seperti ini, kita lagi ngobrol, di alam sebelah, di dimensi yang lain juga ada yang lagi ngobrol, ada juga yang lagi beraktivitas. Dan Quran sebenarnya sudah menyebutkan dimensi-dimensi itu, yaitu dimensi alam jin. Karena Allah menciptakan makhluk untuk diwajibkan ibadah, diwajibkan mentauhidkannya, kan bukan hanya manusia, tapi juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembah aku. Di dimensi yang kita nggak bisa lihat, mereka pun mereka ada dan mereka beraktivitas. Cuma pertanyaannya, apakah mereka ngintervensi kita? Apakah mereka bisa bersentuhan dengan alam kita? Nyatanya bisa. Karena banyak sekali hadis-hadis, dalil-dalil yang sharih dari Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa setan itu, atau jin ya, setan kalangan jin, bisa saja bersentuhan langsung dengan dimensi alam kita. Karena pada hakikatnya mereka juga tinggal di alam syahadah, cuma beda sekat saja. Kenapa kok saya mengatakan demikian? Ya karena Nabi SAW bersabda, Inna li syaitani intisyaron wa khutfatan. Sesungguhnya setan itu punya waktu untuk menyebar di alam kita ini, di dimensi kita. Wa khutfah, khutfah itu mereka bisa nyulik manusia. Makanya Nabi berpesan setiap maghrib, kufu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian, jangan boleh berkeliaran di waktu sandekala. Nah, karena mereka bisa saja bersentuhan. Nah, orang-orang yang tadi Mas Akbar nanya apakah semua orang bisa? Bisa. Nah, yang paling sensitif adalah tengkuk. Demikian juga tengkuk adalah bagian tubuh kita yang disabdakan oleh Rasulullah. Disitulah setiap malam setan mengikat tengkuk manusia dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, 1 ikatan lepas. Dia wudhu, 2 ikatan lepas. Dia sholat, semua ikatan lepas. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafas. Maka dia akan berbagi hari dengan penuh semangat dan jiwa yang baik. Kalau enggak, ya sebaliknya.
lesu, males-malesan gitu. Jadi tengkuk pertama. Kedua, sensor keseimbangan kita, Mas. Biasanya kayak limbung gitu. Kalau apa istilahnya, bergesekan dengan adanya energi-energi mereka, khususnya yang negatif. Mual, sebagian orang yang sangat sensitif itu bisa sampai mual, bahkan muntah-muntah. Kan beberapa kali kita sempat kan sama Pak Nasirun ya, wah muntah-muntah. Kalau sampai muntah sih ya biasanya sudah ditempel duluan. Entah ada jin nasab, entah ada hasad dari orang gitu. Atau ada yang suka ya Ustaz? Iya, ya ada yang suka sih. Nah Ustaz, kalau di sini ini sudah masuk gerbang gaib atau belum Ustaz? Enggak, ini masih gerbang alam nyata. Gerbang zohir. Nah, kalau sobat-sobat MFO penasaran di mana gerbang gaibnya dan batu wadasnya yang katanya sudah merusak 2 eskavator. Iya, 2 besinya. Mari kita lihat di mana ya Mas. Di sana, di atas. Mari. Yuk. Di sini Mas, gerbang gaibnya Mas. Gerbang gaibnya ini sekitar sini. Jadi kalau yang dulu itu katanya di sebelah sini ada makam, yang sebelah sana juga ada makamnya. Nah, kalau untuk yang sini, ini yang jadi penanda yang di belakang kita, itu ada batu cadas. Wadasnya yang bego itu nggak bisa hancurin itu. Ya malah rusak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pakai tangan juga rapuh, tapi nggak bisa dihancurkan begitu. Yang di belakang pohon pisang itu ya Mas? Iya, yang di belakang pohon pisang itu. Iya. Itu batu cadasnya. Iya. Untuk makamnya di daerah sini kalau juga Mas? Makamnya ada di daerah sini, cuma dari dulu sampai sekarang saya belum pernah nemuin makamnya begitu. Karena ini kan juga sudah dikeruk juga semuanya. Seperti itu sih, kalau untuk yang dari dulu penuturannya. Nah Ustadz, kalau dari tadi Ustadz yang dijelaskan oleh Ustadz Faizar berkaitan dengan manusia yang bisa merasakan, sepertinya di sini kayak netral-netral saja ya Ustadz? Saya rasa sih begitu, netral dan tenang ya, nggak ada sensasi yang aneh-aneh. Itu ada 2 kemungkinan Mas. Kemungkinan mereka energinya pasif, cenderung dingin dan smooth, lembut. Kemungkinan yang kedua ya memang nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, kalau yang energinya smooth itu berarti hanya orang-orang tertentu atau gimana Ustadz yang bisa merasakan? Ya kalau yang semacam itu istilahnya apa ya, yang bermain di situ ya tingkatan ghoul. Mau dibilang ifrit kok kayaknya tinggi sekali. Dibilang ifrit kayak ketinggian itu. Jadi ghoul itu mereka ahli berkamuflase. Entah apa misi mereka, apakah menjaga, bisa menjaga suatu situs kesyirikan, bisa buat apa istilahnya, mungkin dulunya diikat dengan sebuah perjanjian, bisa jadi apa, mereka memang rumahnya di situ. Banyak kemungkinan kalau yang lebih smooth itu. Ada satu ini Mas, sebenarnya bukan sabda dari Nabi SAW, cuma ditulis oleh Al-Imam Badruddin Asyibli di dalam kitabnya namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi mereka biasa tinggal di tempat-tempat kayak batu-batu wadas kayak gitu, kemudian di bolongan apa, lubang-lubang, apalagi kan di alam terbuka kayak begini, di kebun-kebun. Ya kita juga disuruh berjaga-jaga ketika kita buang hajat, kayak misal pipis gitu, kita disuruh ya baca bismillah dulu lah paling enggak. Dan jangan di loweng itu ya, jangan di lubang itu. Iya. Wallahu alam ya. Nah, tadi Ustaz berbicara tentang ghoul dan penjaga situs, Ustaz. Katanya di atas ada situs ya, Mas? Ada, itu Panembahan situ. Panembahan Laban namanya. Panembahan Laban. Itu mitosnya apa, Mas? Kalau untuk yang di sini, ini kebanyakan sih buat orang-orang itu pada mintanya ya buat minta nomor gitu kan. Nah, terus minta pengasihan, terus ada lagi minta mustika sama ini
benda-benda yang keramat gitu. Oh, Itu kan nanti ada pohon besar di situ. jimat lah. Ada jimat ya begitu. Oh, jimat. Seperti itu. Nah, penasaran tempatnya seperti apa? Mari kita menuju ke Panembahan Laban ya, Mas. Laban. Ya. Oke. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lana wa lakum. Ya, kita sudah berada tepat di Panembahan Laban. Panembahan Laban. Disebut Laban itu karena Kalau saya sendiri sih dari dulunya kurang Oh, paham ya. ya, kurang tahu itu dulunya siapa. Cuma taunya dari sini dari kecilnya itu katanya ini Panembahan Mbah Laban katanya. Seperti Panembahan itu. Mbah Laban. Pak kayu Laban atau Laban bahasa Arab artinya susu. Susu Laban. Kalau untuk yang ini sih malah kayu jati di sini, bukan kayu Laban. Ini yang tadi kita bicarakan ya Mas, banyak konten kreator Nggih. di sini bilang katanya buat pesugihan babi ngepet. La ilaha illallah. Itu bagaimana itu? Tapi kalau masyarakat sini menganggapnya iya atau enggak, Mas? Kalau untuk itu enggak sih, Oh, enggak. enggak sama sekali bukan untuk pesugihan babi ngepet kayak gitu. Mm-mm. Kalau untuk, nah kan merinding kan, Kenapa, Nah. Mas? Merinding. mandan kerasa. Sedikit. Ya kalau untuk yang sini sih biasanya kalau untuk yang sekarang ini yang datang sini bukan warga sini. Kalau warga sini udah bisa dikatakan nggak ada lah. Paling cuma 1 atau 2. Itu warga dari luar sini, ada yang dari Cirebon, Tegal, Brebes. Itu ya mereka ke sini minta mustika, ada apa lagi? Jimat, terus juga ada yang minta nomor juga itu. Nah, itu kan kalau buat togel. Lipat-lipat itu. Iya. Entah syirik, judi pula. Iya, betul, Ustaz. Combine. Nah ya. Sebelum membahas lebih dalam ini ya, Tat. Kalau perasaan tadi yang diistilahkan Ustadz nggih, waktu di awal kita membahas tentang gerbang gaib, justru saya merasakan perbedaannya malah di perempatan tadi. Ya karena apa ya, resonansi dari perbuatan-perbuatan menyimpang justru malah dari perbuatan manusia, Mas. Jin itu ibaratnya justru jin mengekor sama manusia. Ya, Khalifahnya kan kita. ya, betul. Ibaratnya kalau khalifahnya, pemimpinnya aja keblosok, rakyatnya ikut keblosok. Nah, yang di sini sebenarnya ya apa ya? Mereka senang sekali, manusia kok menghina-hinakan diri sama kita gitu. Betul. Jadi karena perilaku-perilaku yang itu sudah maksiat besar ya, itu sudah dosa besar. Bahkan kesyirikan itu masuk ke 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Syirik, kemudian sihir, kemudian bunuh orang dan lain-lain. Ada 7. Sehingga ketika tadi di sana perempatan ya menuju ke sini hawanya udah beda, ya sangat wajar. Karena ulah dari manusianya sendiri. Ini yang mesti kita luruskan. Jadi konten kita ini memang konten edukasi untuk kaum muslimin, untuk teman-teman yang beragama Islam. Ingat akidahnya, bahwa kita menjunjung tinggi nilai tauhid, pengesaan kepada Allah. Tok, nggak ada yang lain. Ya, la ilaha illallah, di situ ada an-nafyu wal itsbat. Ya kan? An-nafyu berarti meniadakan seluruh sesembahan, seluruh yang kita tunduk padanya kecuali hanya pada Allah saja. Itsbat berarti kita menetapkan hanya Allah satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita harapkan. Adapun wasilah atau perantara, ya dengan perantara-perantaraan yang masuk akal. Pertama, perantaraan yang memang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kamu juga dan menghapus dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu. Pertama harus ada dalilnya tuh. Rasul ngajarkan atau enggak. Kedua, kalau misal pun Rasul enggak ngajarkan, logis enggak?
sesuai hukum kausalitas nggak? Misalnya kita lagi nggak ada duit, perantaraan supaya kita bisa dapat duit, ya bekerja, kerjanya sama manusia, baru dapat duit. Itu pun harus dilihat kerjaannya apa, halal atau haram, gitu ya. Kerja sama manusia tapi riba, ya sama aja. Kerja sama manusia tapi judi kan nggak boleh. Kerja sama manusia kemudian dia jadi perantaraannya. Daripada bertapa di sini misal untuk nomor apa tadi? Togel, la ilaha illallah, sudah bertumpuk-tumpuk itu nanti. Nah, Ustaz, berkaitan dengan tadi nggih Ustaz, menjadikan sebab nggih. Kan banyak orang yang seperti itu nggih Ustaz. Secara mistis, apakah bisa manusia itu dalam tanda kutip bekerja kepada jin Ustaz? Yang kemudian dengan mereka datang ke situ dengan membawa sesaji, kemudian berharap bisa jadi ini itu, seperti itu Ustaz. Setiap manusia yang mengikuti bisikan-bisikan jin, apapun pengakuan jin itu, apapun penyamaran jin itu di alam metanya dia, yaitu pada hakikatnya dia sudah bekerja dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, bertambahlah kesesatannya. Cuma minta perlindungan aja dia sudah bekerja dalam tanda kutip kepada jin. Dalam surat Al-An'am ayat 128 itu jelas lagi. Ketika Allah menghimpun semua manusia, kemudian Allah berfirman kepada jin, qad istaktsartum minal ins, kenapa kamu banyak nyesatin manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhi wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Yang saat itu bersaksi adalah teman-temannya dari bangsa manusia. Enggak ya Allah, kami ketika masih di dunia saling menyenangkan satu sama lain. Kami memberikan sesaji untuk jin, jin memberikan fasilitas berupa ilmu sihir, jimat, mantra-mantra, wisik-wisik tertentu. Sampai ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Dan kita lihat gimana Allah menggambarkan kejadian itu kelak di hari kiamat. Apa kata Allah? Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Tempat kembali kalian, balasan kalian adalah neraka dan kalian kekal selama-lamanya di situ. Balasan karena dulu menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Ini jin-jin di sini nih, dengarkan baik-baik. Kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kalian nyesatin manusia? Udah tahu manusia sesat, ditambah sesat pula. Betul. Kelak dimintai pertanggungjawaban dan bisa menjadi lantaran kalian bisa kekal selama-lamanya di neraka. Kalau nggak tobat. Kita coba masuk ke dalam Ustaz. Boleh? Ini kan kita lihat seperti hanya tempat untuk ini ya Mas, bersemedi, bertapa gitu ya. Iya. Kalau Panembahan Labannya itu sendiri yang di mana Mas? Ini di sini area, satu area ini. Oh. Satu area. Jadi pas kita masuk sini, naik sini, terus area di situ kan juga ada 4 makam. Ada 2 yang di sebelah sini, ada 2 yang di sebelah sana. Begitu. Ini areanya. Ada yang menyebutkan spesifik yang ini Panembahan Laban atau enggak Mas? Secara ini sih lebih cuma tempatnya, area ya? Lebih areanya di situ. Bukan sosok orang. Kalau untuk yang sosoknya itu saya sendiri kurang paham ya. Ya karena kalau untuk yang dirunut secara sejarah asli sini saja sudah nggak ada yang tahu begitu. Jadi maaf, orang warga sini nih di Sokawera banyak yang suka ritual di sini nggak Mas? Kalau untuk yang warga Sokawera udah kayaknya sudah bisa dihitung enggak sih. Udah enggak ya? Iya, udah sangat sedikit lah. Banyak kan yang dari luar. Kira-kira kalau ini dari siapa Mas? Aduh, ini nggak tahu saya. Saya sendiri nggak ada buku tamunya ya? Nggak ada daftar hadirnya juga buat siapa. Iya, kok jeruk, pir. Ya, ini. Kalau di kebudayaan Jawa, ini apa telur ayam kampung terus buah-buah kayak gini ada maknanya nggak sih Mas? Kalau makna simbolisnya pasti ada setiap yang disajikan gitu. Yang disajikan itu pasti ada makna simbolisnya. Cuman beberapa itu ada yang menambahkan karena bisikan tadi Ustaz. Oh, wattaba'u ma tatlu syaitan. Iya, betul. Ikuti ya. Ya, jadi kadang ada
orang sebelum ke sini itu seolah-olah mendapatkan bisikan, nanti ke sini membawa ini, seperti itu Ustaz. Oh. Jadi kadang seperti itu kalau di kebudayaan Jawa. Nah, yang ini Ustaz, kita itu kadang Ustaz ketika berada di sebuah makam, petilasan atau apapun kadang dibenturkan dengan istilah ziarah Ustaz. Nah, ini batasannya bagaimana Ustaz? Ya nggih, ziarah itu kan memang awalnya terlarang ya. Nggih. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku ngelarang kalian untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena Rasul khawatir kebiasaan jahiliyah itu kebawa. Karena saat Rasul melarang itu kondisi umat Islam itu baru fase-fase awal hijrah. Fase-fase awal masuk Islam. Ya, kemudian ketika Rasul sudah menilai oh ini insya Allah udah nggak ada lagi kebiasaan Arab jahiliyah ketika di dalam tradisi kematian, misal meraung-raung, merobek bajunya sendiri, menampar-nampar muka sendiri. Ya, makanya habis itu silahkan kalian ziarah kubur. Ya, karena kuburan itu akan mengingatkan kita terhadap negeri akhirat. Ya, jadi batasannya jelas Mas, kita mendoakan siapa yang ada di dalam kubur, bukan meminta doa ke mereka, bukan juga dalam rangka ritual-ritual yang nggak pernah disebutkan oleh para ulama. Saya katakan nggak pernah disebutkan oleh para ulama. Ya, bukan hanya sekedar ritual kita mendoakan mayit, tapi malah minta togel, minta asihan, minta kelancaran karir. Ini yang nggak boleh, Mas. Nggak boleh, Ustaz. Itu sudah masuk ke ranah syirik besar. Syirik akbar. Ya, Ustaz. Iya kan Mas ya? Iya betul Ustaz. Nah inti ya Ustaz. Kadang kita menganggap ngalap berkah itu seolah-olah seperti transaksional Ustaz. Iya benar. Gitu, Ustaz. Iya. Ngalap berkah itu seperti transaksional. Padahal esensi ziarah. Kalau dari Jawa sendiri, Ustaz, itu justru bukan transaksional seperti itu, Ustaz. Oh. Tapi justru untuk seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, untuk memperbanyak mengingat kematian. Nah, ketika kita berdoa untuk yang sudah meninggal, kok kita dapat manfaat, karena mendoakan orang sesama Muslim, itu kan manfaat yang Allah berikan sebagai bonus, bukan transaksional. Saya mendoakan Anda, nanti Anda memberikan ke saya ya, seperti itu. Ini konsep yang sebenarnya di Jawa seperti itu, Ustaz. Itu bisa ditemukan di mana, Mas? Kalau untuk pengajaran bahwa kita mengingat kematian ya, Ustaz, mengingat kematian, di Serat Wedatomo ada, Ustaz. Serat Wulangreh. Di Serat Wulangreh, anggitanya Sinuwun Pakubuwono 6 kalau tidak salah. Masya Allah. Anggitanya Sinuwun Pakubuwono 6, Pupu Asmorondono, Podo 6. Podo ke-6. Itu di situ disebutkan bahwa ini malah nasihatnya luar biasa bagus, Ustaz. Yang terjemah bebasnya adalah, kan di awal itu pomo-pomo wakas mami. Ingatlah nasihatku, wahai anak cucuku, janganlah kamu terlalu bersenang-senang. Kemudian suka berlebihan ketika mencintai keindahan dunia. Ingatlah semua yang bernyawa akan mati. Masya Allah. Ini. Jadi kan sebenarnya kita disuruh untuk tetap semua yang hidup akan mati. Ini kita disuruh untuk selalu mengingat terhadap kematian dengan cara yaitu tidak terlalu mengejar dunia seperti itu. Salah satunya ya dengan berziarah ini justru untuk mengingat kematian. Nah, ada kan sebagian orang yang ngaku spiritualis Jawa gitu ya. Kok melakukan ritual-ritual yang sebenarnya jauh banget dengan ajaran Jawa itu sendiri ya. Betul. Terus ya dari wisik itu ya. Iya betul Ustaz. Jadi kadang mereka itu mendapatkan wisik itu Ustaz. Mendapatkan bisikan-bisikan yang kemudian mereka kesini dengan tujuan pasti alasannya ngalap berkah. Pasti ngalap berkah itu Ustaz. Nah, padahal yang dimaksud kalau saya belajar dari beberapa buku justru orang sufi-sufinya Jawa, Ustaz. Salah satunya itu Ki Ageng Suryo Mentaraman. Beliau putra Sinuwun
Hamengkubuwono, pangeran yang kemudian memilih untuk menjadi ulama sufi, ulama yang menyepi, Ustaz. Ulama makrifat, beliau selalu menjaga diri justru dari hal-hal yang seperti ini, Ustaz. Jadi ya beliau benar-benar dalam tanda kutip, Ustaz, sudah memisahkan diri dari kehidupan dunia. Seperti itu, Ustaz. Bukan yang kemudian masih menjalani ritual transaksional. Iya. Seperti itu, Ustaz. Itu bagus banget itu. Kita lihat ke makamnya, Ustaz. Boleh? Silakan. Ini, Mas. Nah, kita berada di kompleks makamnya ya, Mas? Iya, betul. Makamnya ada 4 Ada makam. 4. Nah, mitos-mitos yang berkembang di sini apa, Mas, kalau di makam ini? Kalau yang secara khusus sih mitosnya nggak terlalu itu nih. Cuma kalau untuk yang di sini ada makam memang tempat buat kemenyannya, minta doanya. Nah, istilahnya itu mereka minta wasilahnya. Nah, karena yang di sini ini dulunya ini suami istri semuanya. Ya, yang di sini jadi berpasangan. Nah, sini ada 2, yang sebelah sana juga 2 begitu. Jadi cuma ada 4 makam di sini. Seperti itu. Kalau untuk yang mitos yang dalam tanda kutip mereka punya halu lah bahasanya ya. Punya wah ini dapat gambaran apa dan sebagainya. Ini nomornya yang keluar ini dan seterusnya. Itu karena warga sini nggak melakukan itu ya paling orang-orang yang dari luar itu. Ya. Malah yang banyak dari luar daerah sini. Iya, begitu. Nah, kalau yang katanya nyari-nyari pusaka itu? Nah, kalau untuk yang nyari pusaka, ini katanya langsung di sini. Ini kan ada pohon jati besar di sini. Ini jati satu-satunya yang paling tua, yang di sini pusakanya dari bawah sampai ke atas itu ada semua. Itu katanya seperti itu. Pernah ada yang mencoba menebang nggak, Mas? Ada. Dulunya itu ada yang mau nebang ini karena untuk pengakuannya itu mau ditebang terus mau diambil pusakanya. Tapi karena sudah sangat lama terus tua, ketika ditebang itu sampai keluar apinya. Ya kayak gesekan benda keras kan berapi jadinya seperti itu. Masya Allah. Kuat sekali ya. Iya. Jati ini jati? Jati. Itu jati. Sudah sangat tua. Sampai ratusan tahun. Ratusan tahun mungkin ya? Ini udah sampai ratusan tahun. Cuma itu pasti sudah ratusan tahun. Besarnya ya dari dulu, kalau saya dari kecilnya, dari dulu sampai sekarang ya nggak bisa tambah gede lagi. Cuma ukurannya seperti ini. Pol ya? Iya, pol-polan. Nah itu Ustaz, apakah Ustaz ketika ada orang-orang yang beranggapan bahwa di satu tempat ada pusaka atau yang lainnya, apakah bisa diambil gitu Ustaz? Atau ada transaksi seperti yang tadi kita bahas antara manusia dengan jin itu Ustaz? Oh, ada transaksinya? Pasti ada ya? Iya, dan sebagian orang memang ada yang bisa ngambil. Itu ada banyak semut Mas, agak kesini Mas. Iya. Ini tentara-tentara Allah Mas. Iya. Oh, semut-semut merah. Jadi ada sebagian orang yang memang bisa ngambil, tapi ya ada yang pakai ilmu-ilmu sihir ya, seperti itu. Ilmu apa bahasanya ya, supranatural lah gitu. Nah Ustaz, kalau tadi kita lebih banyak membahas tentang mistis Ustaz, sekarang tentang psikologis Ustaz. Apakah bisa kemudian secara psikologis orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain akhirnya mencari pelarian dengan cara yang seperti itu Ustaz? Iya, itu kalau dalam konsep psikologi kan ada istilahnya defense mechanism, mekanisme pertahanan. Jadi dia itu gimana caranya bisa menghilangkan kecemasannya terhadap himpitan ekonomi, terhadap status sosial. Jadi kadang-kadang mereka melakukannya itu ya dengan cara-cara menyepi, ritual-ritual. Karena mereka pengennya serba instan. Kurang sabar menjalani proses, atau mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan kerjaan yang layak,
Akhirnya karena sudah buntu pikirannya, ya akhirnya datang ke tempat-tempat yang direkomendasikan oleh dukun, ya, atau paranormal. Akhirnya terciptalah tempat-tempat kayak begini, ngasih sesaji dan ngasih apa namanya itu persembahan-persembahan. Itu masih telur ayam, kadang-kadang ada yang pakai pala kambing, kerbau, bahkan naudzubillah min dzalik, ada yang dengan janin manusia. Malah ada juga yang pakai cara prostitusi. Kita udah pernah masuk ke sebuah situs tempat yang memang terkenal dengan prostitusinya, yang tempat itu dikenal juga untuk pesugihan. Langsung kita datangi. Dan memang nyatanya iya, walaupun dikatakan tidak. Tapi nyatanya ada. Nah ini Ustaz, cara kita membentengi diri dari hal-hal seperti itu Ustaz, baik secara agama maupun psikologis kita. Bagaimana Ustaz? Rasulullah SAW itu mengajarkan zikir pagi dan petang. Dan kita tahu ada zikir yang bunyinya begini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya, selamatkanlah telingaku, pendengaranku, selamatkan pula penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, aku berlindung dari kekafiran dan kefakiran. Karena kafir dan fakir ini cuma, kalau cocokologi ya, kalau cocokologi itu cuma memindahkan satu huruf aja itu. Kafir, fakir. Ya. Gara-gara fakir bisa jadi kafir. Gara-gara dia terhimpit ekonomi, diiming-imingi cuma pakai mie rebus misalnya, cuma pakai mie instan, dia berani menggadaikan akidahnya dan lepas dari Islam. Karena kefakiran. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah, dan itu diajarkan Rasulullah. Yang menandakan bahwa umat Islam itu dianjurkan untuk kaya. Kalau kaya, nggak mesti harus mewah-mewah kan. Betul, kaya yang sederhana juga bisa. Kaya yang zuhud juga bisa. Gitu. Jadi ini yang harus kita mintalah sama Allah ya. Selain doa, juga harus ada yang namanya ikhtiar, usaha. Dengan cara apapun itu, yang penting berusaha dulu dan ucapkan, ya Allah, aku sanggup. Komitmen kita itu akan dipersaksikan Allah. Malaikat-malaikatnya menyaksikan, bahkan alam raya yang Allah ciptakan pun ikut menyaksikan. Sehingga itu nanti akan membuat apa ya, kayak algoritma tertentu, vibes-nya positif dan mudah diterima. Kalau orang mudah putus asa, kemudian dia belum apa-apa sudah berburuk sangka kepada Allah, itu vibes-nya nggak enak banget mas, bosenin. Baru lihat aja udah mood kita hilang. Ya. Tapi kalau penuh semangat pasti akan Allah nanti yang akan mempertemukan di alamnya Allah ini, alam semestanya Allah ini akan dipertemukan dengan orang-orang yang ruhnya itu sama. Karena ruh kita kan seperti semut ini. Junudun mujannadah, tentara yang bersatu padu. Kalau cocok ya akan nyambung, nggak cocok ya pasti akan terpisah. Gitu mas. Jadi harus ada upaya juga ya sambil zikir pagi petang lah. Nggak usah pakai cara-cara yang kayak begini. Resikonya digigiti semut tuh. Kalau nggak ada lampu bisa jadi digerumuti semut. Betul Ustaz. Nah, Ustaz, saya justru malah teringat dengan kebudayaan atau apa ya, adat ya, budaya kita Ustaz. Budaya kita di Jawa yang kalau saya lihat di sekarang ini itu sudah mulai luntur Ustaz. Apa tuh? Budaya Jawa dulu Ustaz, kita itu senang banget memberi tetangga kita makanan. Oh, Ustaz, bahkan sampai ketika kita diberikan makanan, kita nunggu mengembalikan wadahnya sampai ada untuk yang mengisi itu. Benar banget itu. Nah ini yang saya lihat sudah mulai luntur itu Ustaz. Padahal ini sebagai penguat kita Ustaz, rasa saling tolong menolong kita, yang justru hal kecil ini malah bisa berdampak besar Ustaz. Betul banget. Itu sunnah Nabi itu sebenarnya. Sunnah Nabi betul.
kalau kalian memasak marok tau nggak Mas? Sop kambing. Iya, iya tahu. Kan pakai marok itu sop kambing khas Arab. Itu baunya enak banget. Nek misalnya kalian itu dagingnya ya nggak seberapa, paling nggak kalian kasih kuahnya. Ya, segitunya. Betul, Ustaz. Mungkin kita menganggap itu remeh sekarang, Ustaz. Tapi justru malah dampaknya besar terhadap tetangga kita yang benar-benar membutuhkan, Ustaz. Supaya mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Benar banget. Benar itu. Ustaz. Karena kadang karena mereka tidak punya uang untuk makan besok, akhirnya lah ada 5.000 nih, jajal beli nomor. Siapa tahu boleh, siapa tahu dapat. Kan seperti itu, Ustaz. Justru kita yang kadang lupa terhadap tetangga terdekat kita, bahwa mereka itu juga bagian dari kita yang nantinya pasti akan menjadi penolong pertama kita ketika kita dalam kesusahan. Masya Allah. Penting banget ya mesennya. Saling mengeratkan. Betul. Ini kita judulnya konten horor tapi isinya tauhid, psikologis, metafisis, budaya ya. Kalau yang gini saya mau tanya, ada yang mau saya tanyakan itu. Ini kan konon katanya banyak mustika di sini, banyak pusaka gitu kan. Nah, itu kan ada yang mau coba nebang sampai ya pengen ditebang terus mau diambil. Apakah dengan cara seperti itu atau mungkin cara ngambilnya itu dengan cara sihir juga begitu? Nah, itu kan sebenarnya rumor juga ya. Iya, bener apa enggaknya ada pusaka gitu. Iya. Kan wallahu alam bishawab itu. Kan dari orang tular antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Nah, ini Mas, kembali ke masalah metafisis. Selain tadi Mas Saiful membahas soal pusaka atau mustika, pada hakikatnya hal itu tercipta atas dasar syahwatnya manusia. Karena itu kuat banget. Ya mungkin syahwat ini kan berkaitan juga dengan nafsu serakah ya. Nafsu serakah, perut dan bawah perut. Sehingga hal tersebut tuh kayak tercipta begitu saja. Nah, sekali lagi saya katakan yang namanya pusaka, mustika, goib gitu ya, nggak bisa dibuktikan. Ya, jadi yang nggak usah diambil-ambil karena ya jelas itu nggak ada gitu lah. Itu berakar dari keyakinan manusia. Kenapa kok susah ditebang? Ya jati kan kuat sekali. Keras nih, ratusan tahun. Ratusan tahun. Kalaupun ada hal yang berbau metafisik, goib, ya mungkin mereka ada yang tinggal di sini dari tetangga kita, jin. Nggak apa-apa, memang sudah tempatnya. Ada jin yang tinggal di sini, udah tempatnya. Kan di sini nggak ditinggali manusia. Sepi. Asalkan itu, jangan nyesatin manusia. Ada manusia sesat, nasihati. Manusia, sholat kamu. Jangan di sini, pergi ke masjid. Ya. Kalau dulu di sistem adat kita, wallahu alam sekarang masih dijalankan atau tidak, itu ada yang membagi hutan itu ke beberapa tempat, Ustaz. Iya. Yang pertama ada hutan larangan. Hutan larangan itu hutan terdalam yang tidak boleh didatangi manusia. Tujuannya adalah untuk melestarikan hutan itu supaya tidak ada manusia satupun yang mengganggu hutan itu. Yang kedua, di luarnya ada hutan adat. Nah, hutan adat ini biasanya mereka gunakan untuk dalam tanda kutip ritual-ritual. Kalau orang-orang dulu ritual-ritual. Nanti di luarnya lagi ada hutan ekonomi. Nah, ini yang digunakan untuk bercocok tanam, kemudian mencari ini. Nah, itu. Jadi mereka membagi itu supaya kelestarian hutan itu tidak semuanya ditebang. Kalau sekarang kan kita lihat setiap manusia yang membuka hutan pasti akan hilang semua. Nah, dulu menghindari itu dengan membuat sistem seperti itu, Ustaz. Jadi ada hutan yang untuk ekonomi, ada hutan untuk adat, ada hutan untuk larangan, dan lain-lain. Jadi dari mulai hutan adat ke sana, itu pasti akan lestari. Kalau misalnya dibolehkan semua untuk ditebang, dijadikan hutan ekonomi, kan pasti akan habis hutan kita, kelestarian alamnya juga akan habis. Anak cucu kita mungkin tidak bisa menikmati air bersih yang disimpan oleh hutan, kan seperti itu. Ustaz. Iya, benar banget. Ada suara apa tadi ya? Hah?
Anak kucing. Kalau yang kendil kecil itu kalau di itu apa namanya? Iya. Kan ada yang bunyi itu Iya. kalau didatengin terus Diam. ada yang motong dulu, ada yang habis itu dipegang jadi buli-buli. Katanya, benar apa enggak? Oh, buli-buli ini gentong kecil itu. Iya, kayu. Yang suara-suara gitu kan. Yang Itu suaranya kayak anak ayam itu, Ustaz. Yak 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 yak. Iya, yak, tadi yak. tadi dengar. Iya. Dengar nggak, Mas? Dengar dari arah sana. Burung kali. Kalau suara kayak gitu emang mirip. Iya, ya Mas. Mirip-mirip burung. Ya kan mitos kayak gitu kan sering ya. Iya betul, Ustaz. Kalau di Jawa memang ada yang mengatakan seperti itu, Ustaz, bahwa kalau ada bunyi yang kayak ayam itu, anak ayam, yak 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 yak, itu katanya di tempat itu ada pusaka namanya buli-buli. Oh gitu. Iya, Ustaz. Oh, saya baru tahu. Itu biasanya di pohon yang banyak getahnya. Ini kan nggak ada getah ya? Iya betul. Biasanya. Jadi kalau pohon nangka, beringin, Oh iya? itu biasanya seperti itu, Ustaz. Tapi ya wallahu alam karena saya belum pernah menemukan sendiri. Tapi benar, dalam riwayat Imam Muslim itu seperti itu. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu nanya ke Rasul tentang tukang ramal, kahin itu kan tukang ramal ya. Bahasa kita dukun itu. Itu kata Rasul, laisa bisyai, mereka itu bukan apa-apa. Mereka menyampaikan kejadian-kejadian yang dianggap ramalan itu dari teman-teman setan. Yaqurru fi udunihi qurrat dajajah. Yang mereka itu berbunyi seperti bunyi ayam betina. Dajajah kan ayam betina. Suara ayam gitu. Tadi saya dengar. Tapi karena di sana hutan, jadi pikiran positif saya, Itu burung. pikiran logis saya, yaitu burung. Di sana hutan kok. Kalau yang di sini sih biasanya katanya yang sering menampakkan itu ular sama harimau. Katanya sih. Ular sama Harimau. Iya, ular itu yang sebelah sana. Terus ada juga yang melilit sini juga ularnya gede. Ada yang pernah itu sih. Ular yang tidak tampak. Iya, begitu. Kalau ular yang tampak itu biasanya di sungainya. Oh, Ular betulan. Betulan, binatang beneran. itu penggambaran apa itu, Ustaz? Nafsu apa? Kalau ular, harimau seperti itu. Ular kaitannya dengan macam-macam ya. Kalau ular itu kan memang simbol iblis. Iblis ya. Kalau harimau itu lebih kepada pangkat, jabatan, kekuasaan, ya sesuai nama, sesuai sifat harimaunya gitu. Berwibawa. Wibawa. Nah, apakah perwujudan itu karena residu orang-orang yang meminta itu? Kan di sini katanya banyak juga ya, Mas, yang meminta jabatan, minta kemudian pangkat kayak gitu ya, Mas. Apakah juga seperti itu, Ustaz? Ya, bisa jadi, Mas. Bisa jadi dari residu orang-orang yang melakukan ritual-ritual itu, kemudian juga dari entitas yang ada di sini. Kita kalau mau ngaji mending di sana aja tuh. Di tempat yang itu ya. Tempat tadi, Ustaz. Ini banyak semut soalnya. Oke. Kita pindah ke sana, Mas? Iya. Monggo. Ustaz, mau kita doakan di sini? Saya ngaji aja ya. Oh iya, boleh, Ustaz. Ternyata di sini memang betul-betul kerajaan. Kerajaan semut. Tadi kita lihat banyak semut di sana. Betul. Makanya kita pindah ke sini lagi, teman-teman. Jadi kita pengen ngaji surat Naml. Nggak usah full ya, panjang banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushranil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Kita bacain Naml karena secara keseluruhan ya dari ayat 1 sampai terakhir itu ini surat membicarakan full tentang tauhid. Dan Allah ngabarkan juga setan itu ya bisa sukanya menghiasi amalan buruk manusia. Yang dengan hal itu banyak manusia yang akhirnya terhalang dari jalan hidayah. Nah, kebetulan tadi kita lihat, banyak semut, baca Naml aja. Nah, setan tadi yang Ustadz bilang, Ustadz kan menghiasi perbuatan buruknya manusia, Ustadz. Di sini juga berkembang mitos tentang babi ngepet, Ustadz. Nah, apakah manusia bisa berubah atau bekerja sama kemudian berubah menjadi babi atau semacamnya itu, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Sebuah entitas makhluk nggak bisa berubah menjadi wujud yang lain. Kecuali melakukan sihir takhil. Sihir takhil adalah sihir ilusi yang menipu mata manusia secara umum. Makanya kan mereka seringnya ritualnya pakai lilin gitu ya. Pakai apa sih biasanya tuh? Kemudian berubah jadi babi gitu kan. Nyolong uang. Jadi kalau udah selesai berubah lagi. Sebenarnya itu tipuan mata saja dan dibantu sama setan. Itu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka para tukang sihir itu mengikuti apa yang dibisikkan setan. Dari mantra-mantranya, cara ritualnya kayak gimana, tempatnya itu syaratnya harus di mana, tumbalnya apa. Itu kan wattaba'u, mengikuti. Mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang diucapkan setan. Jadi pada akhirnya nggak bisa manusia itu berubah jadi babi. Kecuali pakai sihir ilusi. Ini dalam konteks sihir loh ya Mas. Iya, betul. Kenapa kok penyihir-penyihir Fir'aun itu akhirnya sujud beriman dan nggak peduli mau disalib sama Fir'aun? Karena mereka menyaksikan bukti yang nyata bahwa tongkat yang dilemparkan Musa itu bukan sihir. Karena sihir nggak mungkin bisa mengubah tongkat berubah jadi ular betulan. Itu mukjizat, bukan sihir. Dengan dibuktikan ular itu bisa memakan. Ya. Kalau sihir hakikatnya lemah, sihir hakikatnya cuma memainkan persepsi dan mengintervensi ini perasaan dan pikiran manusia, dimanipulasi, dikacaukan. Sama kayak fenomena babi ngepet. Berarti tipu matanya. Itu kan rumornya ramai tentang babi ngepet tuh ramai dibicarakan di era kolonial kan. Iya, betul. Ustaz. Sebelum itu ada enggak di serat-serat? Kalau secara rinci, Ustaz, enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya? Enggak ada yang menyebut ada babi ngepet itu. Enggak ada, Ustaz. Atau saya yang tidak
menemukannya, Ustaz, belum menemukannya, karena justru yang sejauh saya pelajari, Ustaz, ketika serat-serat itu banyak yang yang isinya malah justru ajaran-ajaran agama, Ustaz. Ajaran-ajaran agama kita. Jadi dari mulai ada sifat Allah itu ada seratnya, Ustaz. Kemudian ada bahas tentang sholat itu juga ada seratnya. Justru malah bukan babi ngepet. Iya, kalau yang bahas mistis mungkin ada, tapi saya belum menemukan, Ustaz. Belum menemukan yang secara terperinci, Ustaz. Tapi kebanyakan serat-serat, terutama serat-serat keraton itu lebih banyak seperti itu, Ustaz. Nah, sobat-sobat MFO, demikian tadi Jelajah Misteri episode kali ini. Kita sudah membahas tentang tempat yang disebut dengan Panembahan Laban, nih, Mas, dan beberapa mitosnya. Nah, bagi sobat-sobat MFO yang tahu atau memiliki informasi tentang tempat atau situs yang memiliki mitos-mitos menarik, mari bisa menghubungi nomor di bawah ini. Insya Allah akan kita kunjungi suatu saat nanti untuk membahas, mengupas tuntas tentang mitos yang ada di tempat tersebut. Ya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.